Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana saja adanya, tentu semuanya saya bermohon dan berharap kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, senantiasa selalu dalam curahan rahmat, berkah, hidayah dan cahaya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim, dalam kesempatan ini, dalam suasana tengah malam yang tenang, yang sunyi, yang jernih, tergerak hati untuk berbagi sebuah tafakkur, sebuah renungan. Renungan dari sebuah kitab yang sangat langka, kitab yang sangat dahsyat isinya, sangat hebat. Kandungan pelajaran di dalamnya tentu dengan fadilah, karomah manfaat yang begitu sangat besar di dalamnya. Sebuah kitab hasil karya daripada putra Nusantara atau Indonesia. Kitab yang sangat masyhur untuk sahabat-sahabat muslim yang ada di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan tentunya. Sebuah kitab daripada karya wali yang masyhur di Kalimantan Selatan, yang sedikit profilnya, kisahnya saya sudah sampaikan dalam video sebelumnya. Yang tiada lain dan tiada bukan yang kita hormati, kita muliakan dan kita sayangi, kita kagumi, ya, Tuan guru kita, yaitu Syekh Datuk Sanggul, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang masyhur itu bernama Kitab Barencong. Kitab ini memiliki banyak kisah yang sangat masyhur dan sangat misteri. Karena kitab daripada karya Tuan Guru Syekh Datuk Sanggul ini adalah sebuah kitab yang berisikan rahasia-rahasia yang ada di dalam kehidupan atau di alam semesta ini, yang semuanya tentu bertumpu kepada 3 objek. Yang pertama, bertumpu kepada manusia. Di dalam diri manusia tersimpan rahasia, tersimpan sesuatu yang menjadi inti kekuatan, keajaiban di dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah dalam kehidupan ini juga tersimpan rahasia yang sangat besar,
yaitu tidak lain rahasia alam semesta ini. Yang sama artinya, tersimpannya rahasia berarti tersimpan pula kekuatan yang dahsyat, yang besar di dalamnya. Dan puncak dari semuanya adalah sumbernya daripada sumber rahasia. Rahasia yang sangat rahasia, sirul asrar. Di dalam ungkapan Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, yaitu tentang rahasia sang pencipta semuanya yang bertumpu kepada manusia dan alam semesta. Manusia dikenal dengan istilah mikrokosmos dan alam semesta dikenal dengan istilah makrokosmos, dan semuanya bersumber kepada sang penciptanya, Allahu Jalla Jalaluhu. Sahabat billah, kitab Barencong sangatlah masyhur dan sangatlah misteri. Tidak banyak kaum muslimin yang mengenal tentang kitab Barencong ini. Karena kitab Barencong ini pun di tempat sumber ada dan lahirnya juga mengandung misteri. Misteri yang pertama tentang historis. Sebagian umum mengatakan hasil karya daripada Tuan Guru Datuk Sangkul rahimahullah. Sebagian lagi ada yang mengatakan itu adalah hasil karya sang guru beliau yang masyhur, yang banyak mencetak, menghasilkan para wali-wali, khususnya di wilayah Kalimantan, yaitu Tuan Guru Syekh Datuk Suban. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya itu dari seseorang sahabat atau tamu yang datang kepada Tuan Guru Datuk Suban, yaitu Datuk Nuraya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pasti kitab itu keluar di hadapan publik, di hadapan umat pada masa daripada Tuan Guru Datuk Sangkul, yang menurut kisahnya disampaikan kepada sangat kita muliakan, kita hormati dan kita sayangi Tuan Guru Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang masyhur dengan sebutan Datuk Kalampayan rahimahullah, yang itu diajarkan kepada beliau dari Datuk Sanggul kepada Datuk Kalampayan. Ketika mereka bertemu di kota Mekah, di Masjidil Haram, akan tetapi kitab tersebut terbagi dua. Sebagian dipegang oleh Datuk Kalampayan dan sebagian lagi dipegang oleh Datuk Sanggul rahimahumullah. Jadi banyak misteri yang terkandung di dalam kitab yang sakti, kitab yang sakral, yang keramat, yang sangat-sangat besar, yang sangat misteri, yang jarang tersebar ke seluruh kaum muslimin, yaitu kitab Barencong. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan saya
al-fakir, al-jahil, al-zalim, sedikit menyampaikan tentang apa-apa saja yang terkandung di dalam kitab yang sangat sakral dan keramat, yaitu kitab Barencong. Tetapi bukan berarti al-fakir memahami dan menguasai isi kitab, tidak sama sekali. Tapi semata-mata hanya sebuah informasi pengetahuan saja, yang mungkin sekurang-kurangnya menambah sebuah pengetahuan dan keyakinan kita bahwasanya kita umat Islam, khususnya di Nusantara atau Indonesia tercinta ini, memiliki hasil karya-karya yang besar yang masih tersimpan, tersembunyikan dalam rahasia perjalanan waktu atau sejarah. Dan mudah-mudahan dengan disampaikan ini juga sedikit bisa memberikan sebuah motivasi, bercahaya, atau membuka ruang-ruang kecerdasan kita, ketajaman hati kita. Mudah-mudahan keromahannya, kesakralannya, kekeramatannya kitab tersebut mampu tersambung pada kita semuanya, karena kita mau menyambung kepada kitab tersebut. Karena hakikatnya kitab tersebut adalah merupakan cahaya, pancaran rahmat, berkah dari ilmu yang dahsyat, ilmu yang besar, ilmu hakikat, dan bahkan ilmu makrifat yang diturunkan kepada Tuan Guru Datuk Sanggul, yang sebelumnya dari Tuan Guru Datuk Subhan, yang sebelumnya yang dari Tuan Guru Datuk Mulaya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Dengan mengharapkan kebaikan dan adab di dalamnya, maka saya menyampaikan pembacaan Al-Fatihah sebagai silah atau hadiah kepada semua para guru-guru besar tersebut. Ala kuluniyah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pada mereka-mereka yang telah menyampaikan, tersampainya berita ini juga mendapatkan balasan yang baik, yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat billah yang dimuliakan oleh Allah, kitab karya Tuan Guru Datuk Sanggul rahimahullah yang masyhur terkenal dengan nama kitab Barencong, yang pertama berisikan tentang rahasia alam semesta dengan segala isinya, yang semua sumber asal muasal kejadian alam semesta dengan segala istinya, jagat raya, juga sama dipahami dengan kitab-kitab tasawuf yang lainnya, adalah bersumber dari pancaran wajah Allah. Yang pancaran wajah itu membentuk daripada satu cahaya yang dikenal dan disebut dengan cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari satu titik pancaran inti cahaya yang
bersumber daripada cahayanya Allah Jalla Jalaluhu, yang membentuk cahaya Nur Muhammad, yang kemudian dari situlah memancar, membentuk daripada cahaya-cahaya ciptaannya yang lain, yang berupa malaikat, para ruh, dan alam semesta beserta makhluk hidup yang terkandung di dalamnya. Begitulah pelajaran yang pertama yang dijelaskan di dalam kitab Barejo. Sahabat-sahabat pilah, manapun adanya, begitu kuat keyakinan dari tuan-tuan guru besar kita, dan tentu keyakinan bukan hanya sekedar berdasarkan imajinasi, tapi diambil dengan melalui sebuah proses penempaan rohani hingga menemukan sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual, pengalaman jiwa, sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebelum dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentunya yang dialami oleh para guru-guru kita yang bil khusus mendalami dalam bidang yang menyelusuri sesuatu yang menjadi misteri di dalam diri manusia, yang menyangkut sesuatu yang tidak bisa kita ketahui tanpa kita melakukan sebuah penempaan diri dan pendalaman diri ke dalam rahasia tersebut, dan itu dijalani oleh para guru-guru besar kita, bil khusus yang mulia Datuk Sangkul. Begitu jelas, pasti, mantap bahwasanya rahasia balik terciptanya manusia, malaikat, ars, dan yang lain yang ada di alam semesta ini bersumber daripada nurnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua yang ada ini merupakan sebuah pancaran penguraian dan pembentukan daripada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tegas, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku jadikan, tidaklah aku kembangkan
semua ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berencong. Begitu sangat jelas. Nah, barulah setelah itu dalam kitab berencong menarik kita untuk membuka tabir rahasia yang besar dan dahsyat yang ada di dalam diri manusia, sehingga di dalam kitab tersebut banyak mengungkapkan apa isi atau rahasia yang tersimpan tersembunyi di balik wujud adanya ciptaan Allah yang bernama insan atau manusia. Dengan jelas ditegaskan di dalam nasihat yang masyhur di dalam kajian tentang diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, faqad maka sungguh arafa rabbahu, mengenal Tuhannya. Begitu sangat tegas dalam kitab Berencong menjelaskan tentang rahasia diri manusia menjadi pintu untuk bisa masuk mengetahui tentang rahasia Sang Tuhan Allahu Jalla. Sahabat pilih dimanapun adanya, baik yang dekat ataupun yang jauh, sekalipun di pelosok bumi, semua yang dijelaskan barulah garis besar daripada kitab yang sangat dahsyat dan keramat daripada kitab Berencong. Adapun hamba akan jelaskan lebih dan kurangnya, isi lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam daripada kitab Berencong yang dikutip pada bab Ma'rifatullah, yang bunyinya kalimatnya adalah syuhudul wahdah fi kasroh. Hamba ulang, syuhudul wahdah fi kasroh. Sekali lagi, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya lebih memahami dari hamba. Syuhudul wahdah fi kasroh artinya memandang yang satu kepada yang banyak. Diulang sekali lagi, memandang yang satu kepada yang banyak. Maksudnya adalah
pokok pandangan. Dimulai dari memandang yang batin, kemudian naik memandang kepada nurnya batin, kemudian berlanjut memandang ilmunya batin, dan akan berakhir kepada pandangan persaksian wujudnya batin. Dijeda sesaat, pelan-pelan ungkapan ini sangat dalam, wahai sahabat. Kalimat ini begitu sangat tinggi, sangat luas. Kandungan pelajaran yang ada di dalamnya. Kita tidak akan bisa menyentuh, memahami isinya jikalau tidak dengan ketenangan, jikalau tidak dengan kejernihan dan kebersihan diri. Dan agak sulit, berat buat saya menyampaikan pelajaran seperti ini, walaupun ininya baru konsep, baru pengetahuan berupa kalimat, tapi karena di dalamnya mengandung sesuatu pelajaran yang sangat dahsyat, yang sangat dalam, sangat tinggi, terasa memiliki gelombang yang besar, memiliki hawa yang sangat-sangat azim, takzim. Baik, saya lanjutkan lagi, wahai sahabat. Jadi Tuan Guru yang sangat tinggi mengungkapkan dalam kalimatnya yang seperti itu memiliki kandungan hikmah, makna yang begitu sangat dalam. Jadi suhudul wahdah fil kasroh, empat kalimat, empat kata, tapi dalam maksudnya. Jadi pandangan itu dimulai, pengetahuan itu dimulai. Manakala dari batin, sesuatu yang menjadi isi dan rahasia di dalam diri kita dan di dalam seluruh alam semesta jagat raya. Jikalau kita mampu memandangnya, mampu menyaksikannya, maka di sana akan melanjutkan arah kita untuk bisa memandang nurnya daripada batin itu sendiri.
Dan dari nur batin itulah kita akan bisa mengetahui, memandang, menyaksikan, mengetahui rahasia ilmu batin itu sendiri. Dan dari adanya ilmu batin itulah kita akan tahu wujud yang sebenarnya, bentuk yang sebenarnya, adanya yang sebenarnya dari yang namanya batin itu. Jadi adanya yang batin akan kita ketahui, akan dapat kita pandang ketika kita memulai memandang dari adanya batin itu. Pandangan kita, suhud kita kepada yang batin itu akan menghantarkan kita naik terus sampai ke bentuk lebih jelas dan nyata adanya wujudnya yang batin. Baik sahabat, dengan pelan-pelan, karena kalimat yang disampaikan ini mengandung isi yang lebih rinci, lebih detail, lebih spesifik yang dimaksud daripada kajian yang ada di dalam kitab Barencong. Saya saja yang menyampaikan, ya hamba yang menyampaikan ini berat sebetulnya. Ya, tapi kita perlu untuk sampaikan, ya karena ini salah satu khasanah besar ya. Umat Islam khususnya bangsa Indonesia ya, Nusantara ini. Karena ini salah satu kitab rohani spiritual, kajian tasawuf yang menurut saya dibandingkan beberapa kitab-kitab kajian ini yang memiliki yang lebih dalam lah begitu. Lebih, Masya Allah. Dan juga kita mudah memahaminya karena bahasanya masih dengan sebuah perumpamaan, kiasan-kiasan yang sering dipakai oleh bangsa kita. Karena kadang-kadang kita agak sulit memahami sebuah kalimat-kalimat dengan menggunakan ya, kias-kias ya, sastra bangsa lain ya, seperti itu. Akan lebih mudah jikalau itu menggunakan kias-kias yang dari bangsa kita sendiri, dan itu akan memberikan sebuah pengertian yang makin lebih terbuka dan jelas. Baik sahabat, kita lanjut. Ya, siap insyaallah ya. Setelah kita mampu memandang yang satu kepada yang banyak, suhudul wahdah fi kasroh, maka juga akan berlanjut yang terbalik, yaitu suhudul kasroh fil wahdah, suhudul kasroh fil wahdah, suhudul kasroh fil wahdah. Artinya memandang yang banyak kepada yang satu. Sekali lagi, memandang yang banyak kepada yang satu. Maksudnya memandang wujud batin
maka sama artinya memandang hakikat zat semesta dan zat yang satu. Di mana hakikat zat semesta dan zat yang satu itu akan menerbitkan, memancarkan, menimbulkan ilmu yang batin. Dan ilmu batin itu akan menerbitkan nur dan sifat batin. Yang sifat batin itu yakni akan menerbitkan, menimbulkan asma dan af'alnya. Maka asma dan af'alnya yang banyak itu bersumber dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Jadi jika telah jelas dari yang satu kemudian menjadi banyak dan dari banyak kembali menjadi yang satu, maka di sanalah akan menemukan sebuah pandangan, sebuah pengetahuan. Dari semuanya itu akan tersimpullah dalam sebuah ungkapan kalimat la maujuda illallah. Tidak ada semua yang wujud yang ada kecuali menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat fillah, jadi setelah sampai dan jelas pandangan, pengetahuan, persaksian diri kita pada batin kita, yang akan mengarahkan kita terus kepada ilmu batinnya, yang terus menaikkan kita kepada nur batinnya, yang terus mengarah kepada wujud batinnya, yang kemudian dari wujud batinnya yang merupakan sebuah hakikat zatnya semesta ini yang satu, yang di dalamnya akan menghantarkan kita kepada terbukanya dan jelasnya ilmu batin yang mengarah kepada nurnya, yang di sana merupakan adalah bentuk daripada asma dan
soalnya yang semuanya berasal dari yang satu, yang akan kembali kepada yang satu, yang di sanalah kita akan mengerti la maujuda ilallah. Suhudul wahda bi kasrah wa suhudul kasrah fil wahda akan melahirkan sebuah kesimpulan la maujuda ilallah. Dan jikalau kita sudah kepada satu pandangan la maujuda ilallah, maka kita tidak lagi terkecohkan dengan semua yang ada itu. Dan di sanalah kita akan masuk dan sampai kepada posisi kedudukan makom yang dikenal dengan nama bako. Jadi makom bako ialah jika telah lenyap dan fana segala apapun selain dari Allah, sifat-sifat kejadian dan kenyataan. Sama juga artinya adalah makam tajalli, proses hamba menuju kepada Allah. Maka akan lahirlah, terbentuklah pandangan ma ra'aitu illa ra'aitullah ma'ah. Tidaklah aku lihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah beserta di dalam. Dan terus akan menghasilkan pandangan. Ma ra'aitu syai'a illa ba'dahu. Tidaklah aku lihat sesuatu yang nampak kecuali sebelumnya adanya Allah. Juga akan melahirkan pandangan ma ra'aitu illa ra'aitullah ba'dahu. Aku pun tak melihat sesuatu kecuali aku melihat yang nampak itu setelahnya, kecuali adanya sebelumnya dan sesudahnya Allah. Dan ma ra'aitu syai'a illa ra'aitullah fihi. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat di dalamnya adanya Allah azza wa jalla. Subhanallah.
Masya Allah. Sahabat-sahabat kita, ini sedikit isi pelajaran yang terkandung di dalam kitab yang begitu sangat spektakuler, sangat dahsyat, sangat hebat. Yang ini baru setengah daripada kitab. Yang setengah itu baru sekecil, secuil yang Al-Fakir, yang hamba bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Masih ada lagi bab-bab yang lain, yang uraian yang detil, yang mendalam. Dan tentu yang setengah lagi masih menjadi misteri, sesuatu yang dirahasiakan. Allahu a'lam bishawab. Dengan segala kerendahan, dengan segala kekurangan dan keterbatasan Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pasti ada kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Afwan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita bersama dan mendapatkan curahan cahaya, pelajaran, hikmah, pengetahuan yang ada di dalam kitab yang sangat ajaib. Kita bumi muliakan kitab Barencang daripada karya Tuan Guru Syekh Datuk Sangkul. Sekali lagi, Allahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan atas kekurangan dan kesalahan yang terkandung di dalamnya. Semoga kita bisa melanjutkan kembali kajian dan pengungkapan, penyampaian yang berikutnya daripada kitab Barencong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila liqa'i hasanah. Barakallahu fiik wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.